Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat, yang seperti biasa selalu dibantu dan didampingi Bu Mariati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Iya, alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Saya, Bumar, dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah di sini juga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Maka anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Yang beragama Islam, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang beragama selain Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, silahkan mengikuti ajaran agama masing-masing ya. Beribadah sesuai dengan cara ibadahnya agama masing-masing. Tak lupa lagi, semua larangannya ya harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Nah, anak-anak semuanya, berbakti pada ayah bunda di rumah ya, itu juga merupakan ajaran agama kita, maka kita harus melakukannya. Sayang kepada adik, sayang kepada kakak, saling menghormati pada teman kita, tetangga kita, itu harus kita bina, harus kita lakukan terus-menerus supaya tercipta kehidupan di masyarakat ya, di lingkungan kita menjadi rukun, tidak ada perselisihan. Anak-anakku semuanya, berdoa jangan sampai ditinggalkan. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, tapi kita harus tetap berusaha. Nah, anak-anak, mengawali kegiatan belajar kita hari ini, yuk kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan belajar di tema 3, benda di sekitarku. Nah, kita belajar tentang wujud benda yang berada di subtema kedua. Dan kita pelajari pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak, setiap kali belajar kita tentu punya tujuan, punya harapan. Nah, setelah belajar nanti, Pak Rahmat berharap anak-anak dapat yang pertama memberikan pendapatnya berdasarkan pengamatan dengan percaya diri. Yang kedua, mengidentifikasi sifat benda padat. Yang ketiga, menentukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan materi benda padat dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, mengenal konvensi satuan panjang baku. Kalau kemarin sudah dari kilometer ke meter dan sebaliknya, dari meter ke sentimeter dan sebaliknya, dari sentimeter ke milimeter dan sebaliknya. Nah, kali ini kita nanti akan coba jelaskan semuanya. Kemudian anak-anak, yang kelima, menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar. Yang keenam, mengidentifikasi gerakan lambat kaki ya, saat menari. Dan terakhir, memperagakan gerak lambat kaki dalam suatu tari dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, supaya pembelajaran kita hari ini
bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, ya, maka anak-anak harus memperhatikan, ya, harus mengikuti dengan sebaik-baiknya supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita bahas tentang benda padat. Hari ini akan diawali oleh Bu Mariati. Silakan Bu Mariati. Ya, anak-anak, mari kita belajar tentang wujud benda ya. Kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda, bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas ya. Pada hari ini kita belajar tentang benda padat ya. Salah satu wujud benda padat antara lain padat. Banyak contoh benda padat yang ada di sekitar rumahmu, karena sekarang kamu ini masih berada dalam rumah ya. Jadi di rumahmu banyak sekali benda padat, kemarin sudah diajarkan ya. Itu antara lain apa? Ada batu, pensil, kursi, masih banyak lagi ya. Almari, meja, piring, sendok. Kemarin sudah banyak sekali ya diajarkan tentang benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Ya, mari kita amati nanti percobaan tentang sifat benda padat. Kita lakukan percobaan. Kali ini kita akan melakukan percobaan tentang sifat benda padat. Nah, baik anak-anak semuanya, yang kita butuhkan sekarang ada beberapa benda padat yang saya kumpulkan. Ada pensil, kemudian batu, kemudian penghapus, jam tangan, dan korek api. Kemudian nanti akan saya masukkan ke beberapa wadah atau tempat yang berbeda-beda. Ini ada gelas ukur, kemudian ada gelas biasa. Nah, kalau di buku ember, tapi Pak Rahmat pakai gelas biasa. Kemudian yang terakhir adalah plastik. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lakukan satu persatu. Yang pertama, kita akan coba pensil. Saya masukkan ke sini. Ternyata pensil masih utuh, tidak ada perubahan bentuknya. Masih berupa pensil, tidak berubah. Saya pindahkan ke gelas yang besar. Bagaimana anak-anak? Masih sama juga. Sekarang yang ketiga, pensil akan saya pindahkan ke dalam plastik. Juga masih utuh, tidak ada perubahan bentuknya. Saya pegang, saya bawa, saya pindahkan ke sini yang sudah selesai. Sekarang kita ke benda yang kedua, batu. Saya masukkan ke sini. Masih utuh bentuknya, tidak berubah. Kemudian saya pindahkan ke gelas minum. Masih utuh kan? Iya, hati-hati ini. Yang penting saya masukkan ke sini dulu. Apakah ada perubahan? Tetap tidak ada perubahan bentuk. Ya. Kita akan menuju ke benda yang berikutnya. Saya ambil penghapus papan tulis. Di bentuknya kayak begini. Saya masukkan ke sini. Sama saja bentuknya, tidak berubah. Saya masukkan ke sini. Masih utuh, tidak berubah. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam plastik. Bentuknya masih sama, tidak ada perubahan. Nah, kita lanjutkan ke jam tangannya Pak Rahmat. Ini jam tangannya Pak Rahmat. Saya masukkan ke sini. Gak apa-apa, nggak ada airnya. Nah, tidak berubah bentuk, masih utuh. Kemudian saya masukkan ke sini, masih utuh juga. Nah, sekarang saya masukkan ke dalam plastik.
juga masih utuh, tidak ada perubahan bentuk. Nah, ini bisa saya ambil lagi, saya pindahkan lagi, masih utuh. Saya pegang, saya utuh. Bisa saya genggam ya. Yang terakhir ini bedanya sudah habis, tinggal satu korek api. Tapi jangan main api ya. Korek api saya masukkan ke sini. Nah, utuh, tetap korek api, tidak berubah bentuk. Bentuknya masih sama, tidak menjadi seperti gelas. Ini juga. Yang terakhir saya masukkan ke dalam plastik. Nah, tetap utuh bentuknya, tidak berubah. Nah, anak-anak semuanya, kemudian benda-benda ini saya pegang semuanya bisa, nggak ada masalah. Nah, bisa, kita genggam semuanya bisa. Ya, anak-anak, di sini ada beberapa tabel, ya, ada tabel. Coba kamu nanti menyebutkan nama benda, bentuknya berubah sesuai tempatnya atau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat dipegang, tidak dapat dipegang. Ya, coba sekarang sebutkan contohnya, misalnya pensil. Nah, pensil ini bentuknya berubah, ya, sesuai tempat. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, maka ini yang dicentang ya Bu ya. Ya, Yang karena ini tidak sesuai maka disilang. ya, Ini karena pensil itu bentuknya tetap, ya, biarpun ditaruh di gelas, di plastik tadi ya, sudah percobaan, tapi bentuknya tetap pensil biarpun pensil itu ditaruh di mana-mana. Terus pensil dapat digenggam tidak? Oh, dapat. Nah, maka dapat kita centang. Tidak dapat digenggam. Masa pensil tidak dapat digenggam? Berarti kita silang. Coba anak-anak cari contoh lagi ya. Ini batu, tadi ya, batu ya. Ya, batu bentuknya berubah sesuai tempatnya tidak? Oh, tidak. Karena batu tadi dipindah dari gelas ukur ke gelasnya Pak Rohmat, ke kantong plastik, bentuknya tetap batu, tidak berubah. Nah, berarti silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Lah, tadi dipindah-pindah sama Pak Rohmat, bentuknya ya tetap batu. Dapat digenggam, tadi digenggam Pak Rohmat mau dibawa pulang ya. Ya, batunya bisa digenggam. Tidak dapat digenggam. Nah, disilang. Ya, yo, selain batu tadi penghapus ya, Pak Rohmat tadi sudah menunjukkan penghapus. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Oh, kita silang. Ya. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Tadi penghapus dipindah Pak Rohmat di gelas ukur, gelas punya Pak Rohmat di kantong plastik, taruh di atas meja. Bentuknya tetap penghapus. Ya. Ya. Penghapus dapat digenggam. Ya, benar. Penghapus bisa digenggam karena gunakan untuk menghapus. Tidak dapat digenggam. Ya, salah ya. Ya, kita silang. Ya, tadi jam tangan anak-anak ya. Kamu lihat tadi jam tangan. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Kita silang. Bentuknya tetap. Ya, tidak berubah. Bentuknya tetap jam. Dipakai Pak Rohmat sejak pagi sampai siang, dipindah di gelas, dipindah kantong plastik, bentuknya tetap jam tangan. Dapat digenggam, ya tadi digenggam Pak Rohmat, ya. Tidak dapat digenggam, ya kita silang. Lagi, korek api, ya bentuknya berubah sesuai tempatnya, ya kita silang. Bentuknya tetap tidak berubah, ya tadi dipindah-pindah ke sana kemari, bentuknya tetap korek api.
dapat digenggam, ya bisa dibawa kemana-mana ya korek api. Tidak dapat digenggam, ya kita silang. Ya. Kesimpulannya yaitu sifat benda padat adalah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. 2. Dapat digenggam atau dipegang. Ya, itu merupakan sifat benda padat. Anak-anak, kalau kamu belajar biar tidak lupa ya anak-anak ya, boleh ditulis. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam. Nah, itu merupakan sifat benda padat. Biar kamu tidak lupa. Itu cara kamu belajar. Nah, anak-anak semuanya itu tadi Bu Mariati sudah menjelaskan semuanya ya. Setelah percobaan tadi kita buatkan di tabel ini, ternyata seperti ini hasilnya. Kesimpulannya ini. Nah, anak-anak semuanya sekarang ini tadi benda ini tentunya bisa diukur. Nah, alat ukurnya itu macam-macam. Kalau mau mengukur beratnya berarti menggunakan timbangan. Kalau mau mengukur panjangnya berarti menggunakan meteran. Nah, sekarang anak-anak kita akan coba belajar tentang mengukur. Nah, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh dari rumah Dayu ke pasar? Sekarang kamu perhatikan ini. Ini rumahnya Dayu di sini ya. Kemudian ini sekolahnya di sini. Pasarnya di sini. Sekarang kalau Dayu mau ke pasar ke sini, ini jaraknya berapa kilometer? Nah, ini kita harus menjumlahkan dari rumah sampai ke sekolah itu 6 km ditambah dengan dari sekolah sampai ke pasar itu sebanyak 7 km. 6 tambah 7 sama dengan 13. Karena satuannya kilometer, maka di sini harus ikut satuannya kilometer. Nah, anak-anak semuanya, kembali akan saya jelaskan tentang konversi satuan panjang. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa ini tangga satuan panjang. Nah, kita buat tangga seperti ini. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita memahami. Ini paling atas kilometer. Turun satu tangga hektometer. Turun satu tangga lagi dekameter. Turun satu tangga lagi meter. Turun satu tangga lagi desimeter. Turun satu tangga lagi sentimeter. Yang paling kecil milimeter. Saya ulang lagi, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, anak-anak ya. Anak-anak semuanya, kalau kemarin Pak Rahmat jelaskan bahwa setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Ya, dibagi 10. Atau mudahnya dihilangkan nolnya 1 yang paling belakang. Naik satu tangga lagi dibagi 10 lagi. Pak, kalau naiknya langsung 2 tangga berarti 10 kali 10 100, berarti kali 100. Kalau 3 berarti dibagi 10 bagi 10 lagi bagi 10 lagi menjadi dibagi 1000. Ini kalau naik. Kalau turun
itu aturannya dikalikan, ya. 1 tangga dikalikan 10, 1 tangga dikalikan 10. Kalau 2 tangga berarti kalikan 100. Kalau 3 tangga berarti dikalikan 1000. Nah, sekarang anak-anak kita dapatkan seperti ini. Nah, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. Nah, sekarang kita lihat 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini kilometer ke meter, turunnya 1, 2, 3. Maka dikalikan 1000. Gampangnya angka satunya terus belakangnya dikasih 03 menjadi 1000. Satuannya berubah, tidak sama. Di sini kilo, ketika 1 pindah ke sini menjadi meter. Itu ya. Kesimpulannya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. Sekarang yang dari meter, 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Dan 1 desimeter ini sama dengan 10 cm. Salah itu, Kak. Ini harusnya sentimeter. Nah, anak jelas ya. Yuk, sekarang kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis finish? Ya, sekarang berarti 350 meter dikurangi dengan 200 meter. Saya yakin anak-anak bisa semuanya. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 nanti dikerjakan. Untuk tugas di buku kotak kecil atau di buku matematika. Nah, anak-anak semuanya sekarang ngomong-ngomong lari ini tadi ya tuh, ngomong lari ya toh. Lari itu bisa kita gunakan untuk menari. Dengan gerakan kaki yang kemarin sudah disampaikan Pak Rahmat, gerakan lemah dan gerakan keras atau gerakan kuat, ya, gerakan lemah dan gerakan keras ya. Nah, anak-anak bisa tarian itu diiringi dengan lagu barisan musik seperti ini ya. Anak-anak nanti diikuti iramanya ya. Nah, silakan berlatih ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil
sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas, boom cas, boom boom boom, boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom, rek rek rek, boom boom, rek rek rek, boom boom, rek boom, cas boom boom boom. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Bersama apa yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian bagaimana perasaan saat kegiatan tadi? Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Dan terakhir, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Bisa sarankan untuk selalu membaca dan mau bertanya tentunya ya Bu ya. Mau bertanya. Kalau masih kurang, boleh anak-anak browsing ke internet ya, tapi ada syaratnya, harus didampingi orang tua. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Kemudian terima kasih saya sampaikan ya, begitu pula Bu Mariati ya, juga mengucapkan terima kasih karena anak-anak mau memperhatikan, mau mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa yuk videonya di like, kemudian di share kepada saudara-saudara kita, ya yang ada di sosial mediamu ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa di subscribe videonya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai selesai. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Umar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.